Oke, hari ini kita ada di part yang kedua um, dari series My Job, My Ministry. Amin. Dan My Job, My Ministry ini mungkin buat teman-teman yang belum bekerja, you can replace the word job, jadi my study, my ministry, anything, apapun yang jadi responsibility kamu, my job, my ministry. Apapun responsibility kamu, baik di sekolah, baik di kampus, become your ministry. Amin. Oke, kita langsung ke next slide-nya. Oke, minggu lalu kita udah dibahas tentang dikotomi. Nah, kalau boleh merefresh lagi, dikotomi ini sebenarnya satu istilah yang menunjukkan sebuah division, sebuah pemisahan, sebuah kontradiktif antara dua hal, ya teman-teman. Jadi dikotomi itu adalah terjadi ketika kita memandang dua hal ini sebagai sesuatu yang bertentangan. Nah itu yang kemarin dibahas oleh Koed. Bagaimana banyak kita menjumpai banyak orang-orang yang kesannya rohani di gereja, mungkin juga terlibat aktif di dalam pelayanan, tapi punya PR di dalam kehidupan sekulernya. Atau di kehidupan mungkin berbisnis, kehidupan sekolahnya gitu. Ya, jadi bahkan ada orang-orang mungkin kalau teman-teman sudah beranjak dewasa, ada orang-orang yang mungkin pelayanan, diaken, pengerja di gereja, atau mungkin hamba Tuhan. Tapi bisnisnya masih menghalalkan segala cara. Bisnisnya nggak ada bedanya dengan orang-orang yang nggak kenal Tuhan. Ya, atau kita put aside tentang job, atau bisa juga pelayanan, tapi keluarganya berantakan. Ya, tapi masih mengalami yang namanya hal-hal yang membuat kayaknya pelayanannya tuh nggak ada sangkut pautnya dengan kehidupannya sehari-hari. Oke, itu kita belajar tentang yang namanya dikotomi. Dan minggu lalu kita tahu bahwa sebenarnya baik itu kehidupan sekuler kita maupun kehidupan spiritual kita itu tidak boleh dipisahkan. Amin. Jadi kita belajar juga bahwa di gereja itu adalah training ground kita. Teman-teman yang di sini yang melayani baik di dalam pelayanan di hari Minggu maupun dengan menjadi anggota KUL, teman-teman sebenarnya sudah melakukan pelayanan, ya. Teman-teman sudah melakukan pelayanan dan bagaimana hal itu harusnya tidak berseberangan dengan kehidupan kita di sekuler. Nah, next slide-nya, kenapa dikotomi tadi itu tidak berlaku dalam dunia kekristenan? Karena kita belajar satu kata ini. Sama-sama katakan avoda. Oke, avoda ini di dalam Alkitab, di dalam bahasa Ibrani itu terdiri dari setidaknya 3 arti, 3 meaning. Oke, yang pertama adalah work, katakan work. 2 worship, ketiga service. Dan ini memakai satu kata yang sama. Oke, mari kita ingat baik-baik, ini memakai 3 hal ini, memakai satu kata yang sama yaitu avoda. Jadi bekerja, penyembahan, dan melayani di Alkitab menggunakan kata yang sama. Berarti kalau menggunakan kata yang sama, berarti tidak ada dikotomi di dalam kata bekerja. Jadi bekerja tidak berbeda atau bertentangan dengan worship. Ya, amin. Worship juga tidak berbeda, tidak bertentangan dengan kata service atau melayani. Nah, next slide-nya. Kita akan belajar kata pertama avoda itu didapati di Alkitab di dalam Kejadian 2 ayat 15. Kita sama-sama baca, 1, 2, 3. Ya, to work di sini menggunakan kata avoda and to keep it. Dan mungkin kalau teman-teman yang pernah mendengar series sebelumnya, Do Life, di sini ada satu hal yang harus kita benar-benar tanamkan di dalam diri kita. Seringkali kita berpikir bekerja itu adalah akibat dari dosa.
bekerja itu adalah sebuah kutukan. Akibat dari dosa. Ini gara-gara Adam makan buah yang Tuhan larang, jadi Tuhan suruh dia bekerja. Padahal kalau kita kembali membaca Alkitab baik-baik, ternyata Adam itu disuruh bekerja jauh sebelum dia jatuh dalam dosa. Yang mengerti katakan amin. Jadi ketika Taman Eden sudah selesai dijadikan, Tuhan menginstruksikan kepada Adam untuk memelihara, untuk mengerjakan, mengusahakan kalau bahasa Indonesianya dari taman itu. Jadi bisa dibilang bahwa itu bukan bekerja, itu adalah seharusnya itu adalah purpose yang diberikan oleh Tuhan bagi setiap daripada kita. Amin. Dan kita tahu ya, Taman Eden itu kan taman yang Tuhan ciptakan. Pasti taman yang baik. Bahkan di setiap hari ketika Tuhan menciptakan, dia bilang bahwa semua itu baik. Amin. Dan ketika manusia itu sangat baik. Jadi teman-teman di sini satu yang kita harus belajar, poin pertama adalah bekerja atau mengusahakan sesuatu itu bukanlah sebuah akibat dosa, tetapi desainnya Tuhan. Yang percaya katakan amin. Jadi, apakah kaum rebahan adalah desainnya Tuhan? Tentu saja tidak, saudara-saudara. Ya. Jadi kalau kita mau berpikir gini, aku pengen deh jadi kaum rebahan, terus mendapatkan passive income gitu kan, mendapatkan return, itu bukan desainnya Tuhan. Jadi kalau ada nih, bahkan di dunia ini suka menawarkan kan, oh masukin ke sini duit kamu, maka kamu akan dapat return dan sebagainya. Ternyata itu tuh melanggar desainnya Tuhan dalam diri kita. Amin. Jadi yuk jangan mau lagi jadi kaum rebahan. Amin. Bahkan Taman Eden yang baik aja perlu dikerjakan, perlu diusahakan. Kenapa sekarang kita yang hidup di dunia yang tidak ideal dan tidak baik-baik saja ini maunya rebahan? Apakah dengan kita rebahan hasilnya akan baik? Instan baik? Tentu saja tidak. Bahkan sesuatu yang baik, Taman Eden yang diciptakan Tuhan begitu amat baik saja perlu diusahakan, perlu dikerjakan. Bayangin aja kalau kita terus-terusan, misalnya nih, kita bayangkan aja, kalau Adam cuma dikasih Taman Eden, plek, gak usah diusahain Adam, nikmatin aja terus. Lama-lama si Adam bakal buncit itu. Makan, tidur, ada makanan ini enak nih, langsung gitu doang ya kan. Tapi enggak, Tuhan mau mengusahakannya, mau supaya terjadi multiplikasi gitu. Jadi ketika udah ada, aku bayangin ya ketika udah ada pohon mangga nih Tuhan ciptain, Tuhan mau supaya Adam ambil bijinya, abis lu makan tuh buah, ambil tuh bijinya, lu tanam lagi. Bener nggak? Bukan tiba-tiba kayak teling gitu, si Adamnya jadi kayak punya mujizat gitu, sing gitu, pohon-pohon tumbuh. Ya, amin. Jadi mari kita belajar untuk tidak menjadi kaum rebahan. Next slide-nya. Avoda selanjutnya terdapat di dalam Keluaran 8 ayat 1. This is what the Lord says, let my people go so that they may worship Avoda me. Ini adalah satu perkataan di dalam Alkitab di mana kejadiannya adalah bangsa Israel mau dikeluarkan dari perbudakan Mesir untuk menyembah Tuhan. Jadi avoda di dalam ayat ini literally is talking about ibadah. Sama-sama katakan ibadah. Dan fun fact-nya adalah avoda digunakan 289 kali di dalam perjanjian lama dan ditranslasikan, diterjemahkan secara beragam sebagai worship, serve, and work. Ya. Jadi avodah yang tadi bekerja itu sama juga dengan ibadah, sama juga dengan penyembahan. Jadi tidak bisa dipisahkan bahwa pekerjaan kita adalah ibadah kita. Karena senyum adalah ibadah. Iya, iya kan? Kan gitu, senyum adalah ibadah. Oke, dan selanjutnya avodah yang terakhir dari sekian banyak 289 tadi, di Yosua 24 ayat 15.
Bahasa Indonesianya lebih gampangnya kita mungkin beberapa udah tahu familiar dengan ayat ini bilang bahwa aku dan seisi rumahku, aku dan seisi rumahku, aku dan seisi keluargaku akan melayani Tuhan semesta alam. Amen. We will serve Avodah the Lord. Dan serve di sini itu benar-benar melayani pekerjaan Tuhan. Melayani pekerjaan Tuhan. Mungkin ada teman-teman di sini yang terlibat di dalam aktivis dan pengerja di Shine, berarti kalian sedang avodah. Dan gak cuma sekedar melayani pekerjaan Tuhan, tapi melakukan panggilan Tuhan dalam kehidupan kalian, itu juga avodah. Ya, jadi di sini jelas banget ya, dari avodah yang tadi di Kejadian, avodah yang di Keluaran, avodah yang di Yosua, itu nunjukin bahwa tidak ada lagi yang namanya dikotomi atau pemisahan lagi di dalam, next slide-nya, worship and work. My job, my ministry. My study, my ministry. Amin. Karena sebenarnya di dalam avodah tadi menyatakan bahwa konsep desainnya Tuhan adalah worship, work. Jadi ketika kita melakukan amanat agung, kita bekerja, yes, gak semua di sini dipanggil menjadi full timer, amin. Kita tetap bekerja dan kita tahu bahwa pekerjaan kita itu adalah avodah, adalah bentuk dari kita worship, avodah God in the same time, ya kan? Kita semua gak dipanggil menjadi full timer. Kalau teman-teman bayangin semuanya di sini jadi full timer, siapa yang me-reach out orang-orang di luar sana? Siapa yang me-reach out teman-teman di kantor? Siapa yang me-reach out teman-teman di sekolah? Jadi desain Tuhan adalah kita worship and work simultaneously, together, bersama-sama, dilakukan bersama-sama. Oke, dan kita perlu tahu bahwa hal itu, next slide-nya, ternyata sudah dilakukan oleh juru selamat kita yang luar biasa, itu Tuhan Yesus. Yang mau lebih lagi belajar katakan ahem. Kita percaya di sini bahwa Tuhan Yesus adalah 100% manusia dan 100% Tuhan. Amin. Dan kalau teman-teman telisik lebih jauh lagi, kan Tuhan Yesus memulai pelayanannya itu di usia 30 tahun, benar sekali. Di usia 30 tahun, dan pada saat masa itu dia juga adalah seorang tukang kayu, carpenter. Jadi kalau kita hidup di zaman Tuhan Yesus waktu itu, jadi ada label di dalam dirinya Tuhan Yesus itu ada 2 label, yaitu carpenter sama rabi. Ya. Carpenter dan rabi. Next slide-nya. Bagaimana kita tahu? Kita lihat, memang nggak bahas, dijelaskan terlalu detail tentang profesi Tuhan Yesus sebagai tukang kayu, ya. Nggak ada tuh teman-teman. Malah kayaknya lebih banyak itu di Perjanjian Lama, ya kan, ukuran kayu ini. Nah, Tuhan nggak bahas lagi tuh. Ya, jadi kalau mau bikin meja, Tuhan Yesus kayak presentasi tidak ada penjelasan profesinya secara detail. Tapi kita belajar di Matius 13 ayat 54 sampai 55. Di sini katakan, Jesus returned to Nazareth, his hometown. Jadi kampung halamannya Yesus itu di Nazaret. Dia lahirnya di Bethlehem, tapi dibesarkan di Nazaret. Oke. When he taught there in the synagogue, jadi Tuhan Yesus mengajar di sinagog, tempat ibadahnya orang Yahudi. Terus everyone was amazed and said, where does he get this wisdom and the power? Jadi waktu Tuhan Yesus itu mengajar, bukan cuma berhikmat, tapi ada kuasa yang orang lain tuh bisa rasain. Dan dia kan juga disertai dengan tanda-tanda mujizat ya. Orang yang sakit disembuhkan, banyak banget perbuatan-perbuatan, bahkan ada mujizat di Kana di mana air menjadi anggur. Jadi orang-orang sini tahu gitu. Then they scoff kayak gitu ya. He is just the carpenter's sons and we know Mary his mother and his brother bla 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 bla. Jadi orang di kampung halamannya tahu Yesus itu pekerjaannya apa, datang dari keluarga apa, dan juga tahu saudara-saudaranya. Jadi
Dia adalah Tuhan, dia yang 100% juga adalah manusia. Dan kalau kita belajar lebih dalam lagi, ini adalah satu hal yang amat sangat luar biasa menurut saya. Kenapa? Karena di usia 30 tahun, Tuhan Yesus nih baru memulai pelayanannya. Dan kalau kita bicara soal background keluarganya Tuhan Yesus, Yesus ini kan tidak berasal dari seperti Yohanes Pembaptis, teman-teman. Yohanes Pembaptis itu dari bapaknya adalah seorang imam dari suku Lewi, ya, atau Nabi Samuel juga dia juga backgroundnya juga dari keluarga imam. Kita bayangkan kalau misalnya Tuhan kita nih Yesus lahir di keluarga pendeta, kayaknya kita susah relate-nya. Gampang lah jadi Tuhan ya, soalnya bapaknya pendeta. Kagak, bapaknya orang biasa aja. Bapaknya seorang businessman, seorang carpenter. Ya kan? Atau kenapa enggak Tuhan lahir di keluarga Farisi? Seperti atau pernah mendapatkan pendidikan seperti Farisi, seperti si Paulus. Enggak juga, itu bakal kita makin susah lagi relate sama Tuhan. Oh, keluarga dia emang keluarga rohani, wajarlah kalau dia sikapnya rohani, wajarlah dia udah punya privilege untuk melakukan hal-hal kerohanian kayak gitu. Tapi kita tahu bahwa di kemahakuasaannya Tuhan, Tuhan itu lahir dalam keluarga, dalam pasangan Maria dan Yusuf yang ordinary couple, yang bahkan bekerja di dunia sekuler. Amin. Dia bekerja di dunia sekuler, teman-teman. Mereka adalah seorang dari keluarga carpenter. Dan selama yang adultnya Yesus itu bukan kayak anak seorang imam yang hari-hari ada di gereja, hari-hari ada di sinagog, tidak. Tapi Yesus devoting his day to getting his hands dirty dengan kerjaan-kerjaan yang cukup kasar ya, bisa dibilang ya. Apa itu namanya? Ngeamplas dan sebagainya. Jadi sebelum Yesus melakukan pelayanannya, membangun his kingdom, kerajaannya, dia membangun dulu apa? Meja, mungkin membangun rumah dan sebagainya. Ngerti ya teman-teman? Kemarin minggu lalu kita belajar bahwa ada beberapa kita mungkin punya tanggung jawab kecil yang sebenarnya itu dipersiapkan untuk tanggung jawab yang lebih besar. Amin. Yesus juga seperti itu, dia membangun kayu-kayuan sampai nanti pada waktunya dia membangun kerajaan Tuhan. Amin. Itu yang perlu kita pelajari sama-sama. Dan sangat luar biasanya lagi adalah kita tahu Yesus itu kan tadi dari background sekuler ya keluarganya, dia juga menjalani pendidikan seperti kita pada umumnya. Seperti kita teman-teman, dia juga pergi sekolah, dia juga berinteraksi dengan saudara-saudaranya. Siapa di sini yang pernah mengalami hubungan siblings yang ngeselin? Mungkin Tuhan juga kali. Coba deh tanya aja, karena dia punya banyak saudara. Oke, balik lagi. Bahkan jadi teman-teman, kalau teman-teman kita semua sekarang masih di dalam dunia pendidikan, kita tahu juga Tuhan sebagai manusia juga melewati hal itu. Amin. Bisa nggak Tuhan bilang, skip aja deh, gak usah sekolah-sekolahan, gue langsung mau pelayanan. Enggak, Tuhan Yesus tetap melakukan hal tersebut. Hal yang bisa dibilang boring, hal yang kecil, hal yang gak dipandang. Benar gak? Tapi Tuhan tetap melakukan hal itu. Sehingga, slide sebelumnya, sehingga dia mendapatkan predikat seorang rabi. Jadi dia sembari membantu nih keluarga menjadi carpenter, dia juga seorang rabi. Yang dia dapat dari pendidikan formal. Jadi rabinya ini bukan sekedar karena dia punya pengikut. Memang rabi ini karena pengikut juga dan juga ada pendidikan yang dia terima sehingga dia menjadi teacher. Jadi orang-orang yang belum mengakui dia sebagai Mesias kan juga manggil dia guru, manggil dia rabi. Jadi hal itu, hal yang kita rasa normal, Tuhan Yesus juga ngalamin coy. Itu yang bikin saya, next slide-nya aja, itu yang bikin saya
terkagum sama Tuhan kita. I'm okay kalau ada orang yang mock bilang, ya Tuhan lu manusia. Gue bangga justru. Itu malah bikin Tuhan gue tuh sangat relate dengan gue. Sangat relate. Amin. Sangat relate banget Tuhan kita. Dia pergi sekolah, dia juga melakukan tugas-tugas di dunia sekulernya, sampai dia memang dipanggil untuk pelayanan dan sampai kepada tujuan dia datang ke dunia, yaitu mati buat setiap daripada kita. It's very amazing. Coba teman-teman ambil waktu sebentar, terus teman-teman bayangin ya, Tuhan nih sebagai manusia, dia mengalami hal-hal yang teman-teman ngalamin di sekolah, ya, dia pergi sekolah, dia pergi bekerja, dan kadang-kadang kita berpikir gini, jadi manusia itu kayaknya gitu-gitu aja ya. Lahir, habis sekolah ngapain? Kuliah, kerja, habis itu menikah, punya anak, punya cucu, udah kayaknya udah gitu aja lah hidup ini, kayak gitu. Kalau kita nggak punya meaning di dalam hidup kita ngerasa iya hidup cuman gitu doang, siklus doang. Ya, karena nggak punya meaning kekekalan, nggak punya visi Tuhan dalam hidup kita, terus kita ngerasa hidup tuh cuman flat. Sehingga banyak orang nih teman-teman yang coba-coba, gak ada apinya, gak ada gregetnya hidup ini. Jadi kalau yang punya suami istri selingkuh lah, nonton bokep lah, pergi ke pijet plus lah, gak usah yang ngomongin jauh-jauh deh, gak usah yang ngomongin tentang yang berumah tangga. Bahkan mungkin kita ini semua terpapar karena ngerasa hidup gini-gini aja, coba-cobalah judi online, kayaknya enak. Karena apa? Flat aja gue rasa hidup gini, gak ada yang bikin gue tertrigger. Itu Anda mainnya kurang jauh. Tuhan gak desain kita untuk cari kepuasan di dalam diri. Amin. Kalau kamu cari Tuhan, kepuasannya itu yang akan membawa kamu pada kekekalan. Yang gak akan menghancurkan kamu. Karena kita belajar ya, maksudnya aku dan Koet kan melayani dari anak sekolah minggu sampai ke couple. Dan semua season-season hidup ini kadang-kadang orang ngerasa jadi kayak cuman begini doang, kayak gitu. Why? Kita nggak meneladani Yesus yang waktu dia sekolahnya, waktu dia bekerjanya, dia tahu it's not the end. Ini bukan cuma sekedar buat dapat duit, ini bukan cuma sekedar buat dapat title, ini mengerjakan panggilan Tuhan dalam hidup kita teman-teman. Jadi jangan merasa kayak boring banget kayak gini doang. Terus akhirnya kita ditarik oleh iblis untuk melakukan hal-hal yang gak semestinya kita lakukan. Amin. Ya, oke. Paham hal ini? Nah, oke gini, terus bilang gini, kan Tuhan Yesus gak menikah salah. Tuhan Yesus nikah sama kamu dan saya. Ya, jadi ini selipan, sisipan. Sisipannya gini, kalau kamu mau menikah, pastikan diri kamu tuh bersedia untuk ngikutin teladannya Yesus. Kalau kamu nggak bersedia untuk ngikutin teladan Yesus, pernikahan kamu akan seperti pernikahan yang dunia ajarkan. Cuman apa? Yang pulang yang lebah, nih duit udah gua transfer. Mama-mama cuman jadi apa? Wih, makan wih gitu kan, karena emosi, jagain anak doang, karena nggak punya tujuan dalam pernikahannya. Oke, ini selipan, intinya kayak gitu, oke. Jadi dalam pernikahan kamu harus seperti Yesus yang mencintai sampai terluka. Wih, oke? Ya itu intinya itu. Jadi jangan bilang, Tuhan Yesus nggak nikah. Iya memang dia nggak nikah secara daging, tapi dia menikah buat kita, ya kan? Dia kita mempelainya. Percaya katakan amin. Oke, lanjut kita bahas tentang next slide-nya. Jadi apa yang kita bisa pelajarin dari Yesus? Dia seorang carpenter, dia seorang rabi. 3 hal ini aja yang perlu kita praktekkan dulu. Yang perlu kita train, ya. Kita udah diajarin kalau di Shine, kita bukan bicara tentang coba, tapi kita latih. Beda ya. Kalau try, ketika kamu coba nih baca Alkitab, gagal, males, bosen, kamu gak akan ngulang lagi. Kan gue udah coba. Tapi kalau train itu beda. Kalau train, kalau kamu gagal, kamu mau coba lagi.
Kamu akan melatih sampai kamu bisa, sampai kamu mampu untuk konsisten. Oke. Sekarang ada 3 hal. Yang pertama, salah saya, asal ketik aku. Kok human? Harusnya nomor 1 humility, yang 2 excellence, ketiga integrity. Oke, next slide-nya aja. Pertama kita belajar dari Tuhan Yesus. Dia pribadi yang rendah hati. Katakan rendah hati. Humility, kita belajar dari perkataan Yesus di Markus 9 ayat 35. Ya, whoever wants to be first must take last place and be the servant of everyone else. Ya. Kita belajar menjadi hamba. Kita tahu kalau di dunia ini, bahkan kalau teman-teman tahu di ancient China, di tradisi Cina zaman dulu, kalau misalnya laki-laki nih yang laki-laki yang kaya gitu ya, laupannya gitu, itu kukunya panjang-panjang guys. Kenapa? Kenapa sengaja itu kukunya panjang-panjang itu bagian dari menunjukkan status mereka. Jadi kalau mau pegang ini mungkin susah gitu. Jadi segala sesuatunya itu perlu dilayani sehingga kukunya panjang-panjang. Kan kalau dia pekerja repot dong kalau kukunya panjang. Ya kan? Kecuali nail art. Enggak. Oke. Terus kalau yang cewek kakinya diapain? Diikat supaya kecil. Supaya apa? Kalau jalan nggak perlu lari-lari. Yang lari-lari itu apa ya? Budak. Ambilin mbak gitu ya, lari lah dia. Kalau nona-nona gitu ya nggak usah pakai lari lah dia, makanya kecil kakinya. Ya, jadi kalau di dunia kan kayak gitu. Semakin kamu punya banyak orang yang melayani kamu semakin hebat. Tapi Alkitab tidak seperti itu. Justru kehormatan diberikan kepada orang-orang yang melayani. Sama-sama katakan amin. Kita belajar, paling penting adalah fungsi lebih dari posisi. Katakan fungsi lebih dari posisi. Jadi jangan ngejar jabatan, jangan ngejar posisi dulu, berfungsi dulu. Baru nanti ada posisi yang diberikan. Amin. Praktikalnya di dalam dunia sehari-hari, baik kamu bekerja, baik kamu sekolah, biasakan untuk bertanya, what can I help you? Apa yang saya bisa bantu? For all. Buat semua orang. Bukan cuma sama bos. Kalau bos gampang ngomongnya, what can I help you? Gitu. Tapi kalau ada orang cleaning service yang datang ke tempat kamu dan sebagainya, kamu punya kamu punya kewenangan, kamu juga perlu bertanya kepada mereka, apa yang bisa saya bantu? Kepada teman kolega kamu, kepada orang mungkin di bawah kamu dan sebagainya. Itu hal yang praktikal yang bisa kamu lakukan. Dan pastinya magic words, thank you, sorry, dan sebagainya itu perlu kita lakukan. Karena itu bentuk kerendahan hati. Oke, selanjutnya. Excellence. Ya, excellence. Mari kita baca ayatnya bersama-sama. 1, 2, 3. Oke, do the second miles. Oke, lebih dalamnya lagi, berdasarkan catatan yang saya baca, ketika ayat ini disampaikan, ini bicara tentang gini, di NLT-nya tuh dibilang gini, if a Romans says to you, kayak kalau ada prajurit Roma yang meminta kamu berjalan 1 mil, berjalanlah 2 mil. Konteksnya gini teman-teman, konteks ayat ini ada diberikan karena waktu itu bangsa Israel dalam penjajahan bangsa Romawi. Oke, dan yang bawain senjatanya prajurit Romawi itu orang Israel cuy. Jadi bayangkan kejadiannya, dia suruh bawa, kamu disuruh bawa nih nenteng apa namanya? Ya itulah, persenjataannya dia. Dan dia datang soldier spec gitu ya, untuk 1 mil. Dan itu emang mereka udah buat hukumnya, siapapun yang jadi ajudannya gitu ya, karirnya itu, ya harus ngikutin instruksi bosnya dong. Kalau bosnya bilang jalan 1 mil, ya dia harus jalan 1 mil. By the law,
by the law, karena waktu itu bangsa Israel dijajah, dia harus ngikutin 1 mil. By the law, itu 1 mil. Tapi Tuhan memberikan satu ajaran yang lebih lagi, dia bilang seperti ini. Jadi ketika kita disuruh jalan nih 1 mil, ya, dan kita out of our choice, our deliberate choice to give more than we are required. Siapa di sini yang merasa terjajah di dunia pekerjaannya, di kantornya? Angkat tangan. Enggak. Seringkali kita semua, saya juga bekerja ya guys, saya juga bekerja. Kita merasa terjajah, bener gak? Gua budak, kayak kemarin Koet bilang jangan bilang budak korporat gitu. Enggak bilang kok, rasanya. rasanya ini loh kok, gitu. Untung kalian dalam hati gak bilang gini, ya kok aku gak kerja. Pernah kerja dia guys, dia juga budak juga, enggak. Budak korporat, mana dia, udah di sana dia. Enggak. Jadi kan, kita kan sering ngerasa kita tuh kayak budak, bener gak? Dijajah, ya kan? Nah, ketika kita belajar tentang excellence, artinya gini, waktu kita, ini kalau ibaratnya waktu itu zamannya Tuhan Yesus ngomong ini aja, itu kan posisinya beneran dijajah ya teman-teman. Sekarang kalau boleh jujur yang bekerja di sini, apakah Anda benar-benar dijajah? Sebenarnya enggak, karena kamu dibayar. Kamu dibayar, kamu ada job desk-nya. Wow. Kamu dibayar dan kamu ada job desk-nya. Jadi sebenarnya enggak benar-benar dijajah kan dalam artian. Tapi kalau kamu merasa terjajah, ingat ayat ini teman-teman. Yang akan mengajarkan kamu untuk jadi orang yang excellent. Iya kan? Karena secara job desk kamu, secara bayaran kamu emang bisa dibilang harus berjalan 1 mil. Tapi Tuhan bilang, kalau kamu mau excellent, kamu kasih dia lebih lagi, tambah lagi 1 mil. Amin. Itu datang dari hati kita, yang kita tahu kita bisa milih kok. A free choice of love. Dibilang gini, go beyond the 1 mile required by law and give another mile out of a free choice of love. Nah, tapi ini perlu teman-teman perhatikan. Saya menggarisbawahi sebagai HR, bukan berarti Anda harus loyal pada perusahaan Anda. Tidak berarti bahwa Anda harus loyal pada perusahaan Anda, karena perusahaan dapat mengganti kita dengan gampang. Yang butuh pekerjaan gak cuma kita, orang lain juga butuh pekerjaan. Tapi yang perlu kita ingat, loyalitas kita itu pada Tuhan. Amin. Loyalitas kita tuh pada Tuhan. Kalau kamu cuman datang ongkang-ongkang kaki, terus kerjaan kamu mundur terus deadline-nya, itu kamu gak loyal pada Tuhan. Bukan cuman sekedar tentang loyalitas pada perusahaan. Loyallah pada Tuhan dan loyallah pada profesi yang kamu pakai, yang kamu emban gitu. Kamu mau orang ngelihat diri kamu kayak, dia nih accountant yang tidak akurat. Oh dia nih seorang HR yang tidak kompeten. Nah, manusia melihat apa yang di depan mata, manusia melihat kinerja kita. Jadi tunjukkanlah loyalitas kamu pada Tuhan, tunjukkanlah kualitas kamu sebagai anak-anak Tuhan dengan memberikan extra mile. Amin. Yang percaya katakan amin. Jadi setiap kita yang mungkin merasa terjajah, lakukanlah sesuai dengan job desk kamu, sesuai dengan kapasitas kamu, tapi ingat, berusahalah untuk menjadi excellent dengan memberikan yang lebih. Excellent itu bukan berarti sempurna. Excellent itu bukan destinations, it's about process. Menjadi lebih baik, bukan dari orang lain, tapi menjadi lebih baik dari dirimu sendiri hari sebelumnya. Oh saya hari ini terlambat 5 menit, saya usahakan supaya saya tepat waktu. Nah setelah sudah bisa tepat waktu, saya usahakan extra mile saya dong. Saya datang 5 menit sebelumnya. Hal-hal seperti itu. That's the practical things yang Tuhan pasti akan menuntun kamu untuk jadi orang yang excellent. Bukan berarti nggak pernah salah, bukan berarti report kamu selalu
100% akurat, mungkin 100% on time. Tidak, tapi berusahalah untuk lebih baik daripada yang sebelumnya. Yang mau katakan amin. Give them extra mile. Oke, nextnya. Tuhan mengajarkan kita juga untuk integrity. Yang mau coba tolong baca 1, 2, 3. Oke, sekalian mungkin bisa diiringin. Oke, nah signifikan ini kita bicara tentang, integrity kok signifikan. Integrity ini kenapa amat sangat perlu kita menghidupinya? Kan kita belajar ya, my job is my ministry. Avoda, ingat avoda. Kenapa? Karena kita ini menjadi, bisa dibilang kita ini seperti sekarang saya ini, on the spotlight ya. Dengan kita jadi anak Kristen aja, orang Kristen aja, itu suka nggak suka, kamu udah di spotlight. Ya, dengan kamu KTP-nya Kristen, atau mungkin buat teman-teman juga yang sudah dibaptis, atau yang even like, nggak KTP saya belum Kristen. Intinya kamu pengikut Kristus, kamu percaya kepada Yesus, itu membuat kamu sudah berada di spotlight. Karena ada terang yang Tuhan percayakan dalam hidup kamu, untuk memancar. Ya, sehingga kita perlu mempunyai yang namanya integrity. Praktikalnya apa integrity? Integrity adalah do what you say what you do. Do what you say what you do. Jangan omdo. Ya, jangan omdo. Setiap perkataan kita, bahkan kekristenan juga mengajarkan tentang lidah, ya, kuasa perkataan. Satu firman Tuhan berkata, jangan memakan, tiba-tiba saya lupa, ada yang bisa membantu, siapa suka, ya, di mana audiens? As di audiens, tapi audiensnya ada di luar si koetnya. Itu siapa suka memakan buahnya? Jangan. Saya lagi mencoba mencari waktu dia ini. Siapa yang suka melihara hidup akan menjaga perkataannya. Karena kalau perkataan itu ada gemanya. Ya, tiba-tiba saya lupa ayat persisnya. Iya, intinya gini, setiap perkataan kita itu ada bobotnya, bener gak? Sekarang bukan cuma perkataan, tapi apa? Ketikanmu, ingat, senggol kiri kanannya, ketikanmu itu loh, statusmu itu loh di sosial media, postinganmu itu loh, itu ada bobotnya teman-teman, ya. Dan itu kita akan memakan buahnya. Jadi seperti gema, kalau kita ngomong itu baliknya gitu kan. Nah itu akan kembali kepada kita. Jadi integrity dimulai dari perkataan kita. Simple, say what you do what you say. Amin. Kenapa diperlukan? Karena dengan kita punya integritas, itu akan menjadi jembatan untuk kita melakukan amanat agung. Yang mau dan percaya katakan amin. Ya, karena pekerjaan kita, studi kita, kehidupan kita itu adalah jembatan untuk melakukan amanat agung. They don't care berapa lama lu saat teduh, berapa kamu datang ke gereja. Yang orang lihat adalah apa yang di depan mata. Dia lihat performancemu, dia lihat kinerjamu, dia lihat karyamu, dia lihat perkataanmu, dia lihat postinganmu. Amin. Jadi kita perlu dengan sengaja menjaganya, menjaga integritas kita supaya orang tertarik pada Tuhan yang kita sembah, pada kegiatan-kegiatan yang kita lakukan yang membuat kita menjadi orang yang berbeda. That's the importance. Nextnya, katakan ke kiri kanannya, you are significant. You are significant. Banyak orang
itu mencari yang namanya signifikansi di dalam pekerjaannya. Iya atau tidak? Percayalah. Kenapa? Karena gini, banyak orang-orang yang berprofesi, mempunyai karir, mereka menghabiskan waktu yang begitu banyak, kesibukan mereka, tapi kadang-kadang mereka tidak merasa signifikan. Meskipun mereka mungkin dapat uang, mereka dapat kekuasaan, dia dapat jabatan, tapi nggak merasa signifikan. Bisa pergi liburan, bisa pergi healing kemana, bisa punya tas branded, tapi masih merasa tidak signifikan. Akhirnya tetap terlibat lagi di dalam pekerjaan, apa namanya, workaholic dan sebagainya, tapi tidak pernah merasa enough. Ya kan? Atau ada juga orang-orang yang mungkin berat di sisi spiritualnya, benar-benar gila-gilaan, mati-matian buat pelayanan, buat hal-hal yang spiritual, tapi kehilangan jembatan untuk mereka bisa me-reach out orang lain. Karena saking sibuknya dengan hal-hal yang spiritual, ya, dan merasa nggak signifikan. Aduh, kadang berkecil hati gitu. Kayaknya gue nggak signifikan nih, kerja jadi full timer doang, kuliah di STT doang misalnya. Kayaknya aku nggak signifikan nih, kayak gitu. Nah, padahal itu semua kekeliruan. Worship and work is works together. Amin. Jadi apapun yang kita sedang kerjakan, apapun yang kita sedang lakukan, itu menjadi signifikan kalau kita tahu apa ujungnya. Apapun yang kita lakukan sekarang, kita akan memberikan pertanggungjawaban kepada Tuhan. Percayalah, barang siapa yang mengaku kepada Tuhan Yesus bahwa Tuhan adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, dan percaya bahwa Yesus sudah mati dan bangkit, mengaku dengan mulutnya, dengan hatinya, dia dapat keselamatan itu. Tapi setelah kita selamat, kita masih ada di dunia ini untuk melakukan amanat agung, teman-teman. Kita ini diperintahkan Tuhan untuk memuridkan. Dengan apa? Ya dengan pekerjaan kita, dengan keseharian kita. Sama seperti Tuhan Yesus mungkin jadi anak tukang kayu dulu. Dan semua apapun yang kita lakukan akan menjadi signifikan kalau kita tahu itu ada bobotnya untuk kekekalan. Kalau cuma sekedar kerja buat dapat duit, kalau cuma sekedar punya hubungan supaya beranak, itu tuh gak signifikan, guys. Kalau kamu punya hubungan, nanti kamu menikah dan menghasilkan keturunan yang ilahi, yang takut akan Tuhan, itu baru namanya signifikan. Ada bobot kekekalannya. Jadi kalau kamu ngerasa kerjaan kamu gini-gini doang, kamu harus tambahkan signifikansi itu dalam dirimu, bahwa kalau gue datang ke kantor, di sini adalah tempat di mana gue akan ketemu orang yang paling nyebelin dan gue pengen bawa Yesus ketemu dia. Gitu ibaratnya. Ya, karena kita tahu apa yang kita kerjakan di sini akan kita beri pertanggungjawaban, dan apa yang kita bawa kekekalan bukan duit kita, bukan kartu nama kita, bukan kartu nama kita, bukan aset-aset kita, tapi yang kita bawa apa? Karakter sama buah jiwa-jiwa yang kita hasilkan. Nanti ketemu di surga terus bilang, Gaby kemarin, terima kasih loh, karena Gaby saya jadi bisa kenal Tuhan Yesus. Itu yang akan kita bertemu dengan, makasih ya kemarin waktu aku dibully, kamu yang stand up for me. Makasih ya kamu yang ngajarin aku waktu jadi guru sekolah minggu. Makasih ya. Hal-hal yang seperti itu yang dibawa kita sampai kekekalan. Dan karakter kita, amin. Karakter yang seperti Yesus. Karakter yang mau melayani, karakter yang selfless, itu yang akan kita bawa. Nah, next slide-nya. Kita adalah ambasadornya Tuhan. Yang percaya katakan amin. Jadi kalau kita menjadi ambasadornya Tuhan, kalau kita jadi brand ambasadornya Skintific, kok Skintific ya? Pasti akan di-equip dan di-empower. Gak cuma dikasih produknya, Anda juga pasti dibawa pergi perawatan supaya presentable, ya kan?
apakah kita sudah mengembrace nih status kita sebagai God's ambassador? Kalau lu masih mau suka-suka, kalau lu masih mau pengennya kedagingan kamu, ya kamu gak cocok jadi ambasadornya Tuhan. Dan jangan bilang gini, susah jadi ambasadornya. Yaitu karena kita membatasi diri kita, dan kita gak taat, dan kita gak rendah hati. Begitu banyak kesaksian-kesaksian dalam pelayanan kita, ngelihat ada orang yang sebegitu dulu bejatnya bisa jadi luar biasa di dalam Tuhan. Bisa hidup kudus, bisa berhenti dari rokok, bisa berhenti dari narkoba, bisa berhenti dari judi online dan sebagainya. Karena mereka rendah hati, karena mereka mengembrace diri mereka sebagai God's ambassador. Kita seringkali minta maunya apa? Berkatnya, tapi gak mau apa? Tanggung jawabnya. Kamu pergi jadikanlah semua bangsa muridku sehingga melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Kita mau perbuatan-perbuatan besarnya, tapi kita tidak mau melakukan pemuritannya. Jadi kalau kamu mau jadi, kalau kamu adalah, bukan ini gini, kita semua sudah jadi ambasadornya Tuhan. Yang sekarang yang dipertanyakan adalah kamu mau nggak ngelakuin kegiatan-kegiatan ambasador tadi, ya? Karena kita nggak dibiarkan sendiri, kita punya Holy Spirit, kita punya Roh Kudus yang mengequip kita, yang akan mengempower kita sehingga kita jadi God's ambassador. Siapa di sini yang suka pergi belanja online? Kok pergi belanja online? Enggak. Berarti dia nggak pergi, tapi dia belanja online. Ya, siapa? Keranjang kuning, keranjang hijau, keranjang orange. Oke, apa kesusahan ketika kita belanja online? Kenapa? Ongkirnya mahal. Iya benar, satu ongkirnya mahal. Kedua apa? Kita tuh nggak bisa nyoba, benar. Kita tidak bisa nyoba. Kita tuh nggak bisa nyoba, tapi kita bisa lihat dari apa? Rating, review dan sebagainya. Oke. Banyak teman-teman kita yang bukan nggak punya akses lah, nggak bisa, tidak punya akses atau tidak mengakseskan dirinya dengan Alkitab, ya, dengan Alkitab, mungkin dengan gereja. Tapi bagaimana bisa mereka melihat kasih Yesus dalam kehidupan adalah dengan kamu, saya, kita semua jadi ambasadornya Tuhan. Amin. Kita jadi ambasadornya Tuhan. Jadi ketika dia melihat kehidupan kita, dia akan tertarik untuk check out, untuk login ya, kalau zaman sekarang. Enggak, untuk merasakan kasihnya Tuhan. Karena Roh Kudus itu memang gak kelihatan, tapi karyanya di dalam diri kita itu bisa menjadi terlihat. Melalui apa? Melalui semua progres yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita perlu terkoneksi dengan Tuhan setiap hari. Next slide-nya. Di slide yang terakhir, let your job be your ministry. Yang pertama, kita selalu harus ingat bahwa avoda, work sama dengan serve, sama dengan worship. Teman-teman bisa mulai melayani dengan menjadi anggota KUL. Dengan menjadi anggota KUL, mau terlibat dalam pelayanan-pelayanan, itu sangat baik untuk setiap daripada kita. Yang kedua, kita perlu belajar untuk memiliki dengan cara melatih diri kita untuk bisa punya humility, excellence, dan integrity. Dan kita harus tahu bahwa kehidupan setiap daripada kita ini ternyata signifikan. Amin. Seperti Tuhan Yesus, kita adalah ambasadornya Tuhan. Yesus kan menjadi ambasadornya Bapa di surga untuk setiap daripada kita. Kita juga harus jadi ambasadornya Tuhan. Dan ada satu hal lagi yang perlu untuk disampaikan, bahwa dunia pekerjaan itu tidak mudah, teman-teman. Benar ya? Jadi ada dua hal yang mau sampaikan. Yang pertama adalah gini. Mungkin ke slide sebelumnya. Nah, yang ini, oke. Jadi
dulu di pelayan saya di Jakarta, saya punya adik rohani. Dia itu datangnya dari Papua. Datang itu dari Papua, asli Papua. Papua tembak langsung, intinya kayak gitu. Tembak langsung, nyampe dia di Jakarta, sekolah di Perbanas. Aku kuliahnya di Bakri, dia kuliahnya di Perbanas, oke? Dan waktu itu dia pernah cerita pada saat cool. Ini ada satu hal yang menyakitkan hati banget, karena kita sebagai kakak rohaninya tuh denger dia gini. Dia bilang, Ci, aku itu kemarin, dia tuh kayak bisa dibilang saking tertinggalnya ya pendidikan di Papua dan di Jawa dan di daerah lain. Jadi waktu mata kuliah itu aku lupa tentang apa. Nah intinya itu tuh harusnya pelajaran waktu SMP, teman-teman. Pelajaran SMP, tapi dia tuh nggak kuasain, terus tiba-tiba loncat jadi kuliah. Ngerti nggak sih? Sejomplang itu. Biasanya waktu SMP kamu udah bisa, harusnya kuliah udah bisa dong. Ini enggak. Jadi kayak nggak bisa. Nah, sampai satu ketika dia mau ujian, ada satu kejadian di mana dia dikasih tahu sama teman-temannya gini, kalau kamu mau ujian kamu bisa, catatanmu itu kamu bakar, terus kamu masukin air, terus kamu minum. Pastinya sebagian besar orang tidak akan melakukannya, bener nggak? Nggak akan melakukannya lah. Itu kan dibodoh-bodohin gitu kan. Tapi waktu dia cerita dengan kepolosannya, dia bilang dia ngelakuin. Terus kita sempat shock gitu kayak, wah sebegitunya ya. Dan barulah dia cerita soal bagaimana pendidikan di Papua itu tertinggal. Nah, singkat ceritanya adalah kita akhirnya bilang bahwa itu nggak benar. Harusnya seperti ini dan seperti ini. Tapi kamu tahu bahwa sebegitu desperate-nya dia nggak punya akses pendidikan yang lebih baik sehingga dia datang ke Jakarta, dan dia bisa dibilang itu kan salah satu bentuk pembulian ya. Tapi yang luar biasanya adalah dia berprogres, teman-teman. Dari orang yang dibodoh-bodohin seperti itu, dia belajar untuk disiplin baca Alkitab, untuk juga belajar. Jadi kita kakak-kakak rohani itu ngajarin dia belajar lagi. Dan out of blue, tiba-tiba, nggak tiba-tiba sih, tapi kayak buat kita tuh tiba-tiba, dia tuh jadi anak yang berprestasi di kampusnya. Waktu dia memberi kesaksian, karena apa? Karena dia mendisiplinkan dirinya dalam kerohaniannya dan juga dalam pendidikannya. Dia juga berusaha belajar untuk mengejar hal itu. Jadi kalau misalnya di antara kita ada yang merasa, aduh aku kayaknya kurang, emang IQ-ku kurang, emang akunya kurang gitu. Nah, ternyata hal yang esensial yang perlu kita lakukan adalah kita datang kepada Tuhan kita yang adalah pencipta kita. Dia akan membuat kita jadi orang yang kreatif, membuat kita jadi orang yang mentalnya gak lembek. Karena kita punya hubungan dengan Tuhan, amin. Dan sekarang anak ini tuh sampai dapat beasiswa untuk kuliah di luar negeri. Kita yang ngajarin dia dan tahu hal itu tuh kayak wow, luar biasa pekerjaan Tuhan dalam hidupnya dia. Amin. Jadi kalau misalnya kita memang punya kekurangan, ya kita harus berusaha meng-catch up-nya dan juga kita semakin dekat dengan Tuhan. Itu yang pertama. Dan yang kesaksian yang kedua adalah seperti ini. Ada banyak orang yang mau berangkat kerja itu nangis. Saya ketemu banyak orang, baik maksudnya secara real life maupun yang cerita bahwa itu ke kantor tuh nangis, tertekan, ya ke kantor tuh tertekan. Terus saya kalau udah hari Senin, ini besok hari Senin loh teman-teman, kalau masih nggak ingat. Terus kayak, aduh berat banget bebannya itu ya. Intinya seperti ini teman-teman, kita tahu bahwa itu berat, kita tahu lingkungannya tidak ideal, ya. Seperti Daud yang punya mertua dan atasan seperti Saul. Ya kan toksik kan, dia iri sama si Daud. Tapi ketika kamu punya Tuhan di pihakmu, maka semua itu pun akan bisa kamu lalui. Ada satu waktu pasti kamu bisa
ibaratnya melangkah ke season berikutnya. Juga jangan sampai gini, ketemu kerjaan susah langsung mau resign. Kerjaan susah mau resign. Kamu harus tanya Tuhan dulu, emang ini waktunya saya untuk keluar atau emang ini proses untuk saya dibentuk. Amin. Dan ini undangan buat teman-teman semua. Mungkin boleh maju pemain musiknya. Ini undangan buat semua di sini. Kalau kalian punya kendala dalam pendidikan, pendidikan dan dalam pekerjaan, maksudnya di dunia sekuler kalian, please reach out to us. Mau Gembala Cool, mau ke Ko Edwin, mau ke Angel, Kak Vera, silahkan reach out teman-teman. Yuk kita jalan bareng-bareng. Gitu. Jangan kayak di sini cuma taunya hal-hal yang rohani aja. Kita juga pengen kok membantu kalian di hal-hal sekuler. Ya, apapun yang menjadi struggle kalian, kita harap kita bisa membantu, ya. Kita cukup relevan. Saya juga kerja di marketplace. Kak Vera kerja sebagai dokter, ya kan? Kita cukup relevan. Koed juga pernah kerja menjadi sales. Jadi yang susah closing, tanya sama dia. Kalau saya finance HR, enggak lah. Maksudnya adalah kita sangat terbuka untuk maju dong Pak. Ini suruh maju. Iya, jadi cerita panjang gini. Oke. Ya, jadi jangan malu. Cemen nih kayaknya enggak. Karena dunia kerja itu salah satu hal yang membuat bisa manusia mengalami yang namanya depresi. Ya. Jadi reach out teman-teman. Reach out. Kita adalah keluarga. Mau apapun, mau bisnis, ya, yang bisnis, mau yang studi, pekerjaan, semua kalian bisa reach out ke kita, amin. Karena ini nggak ada dikotomi, kita nggak cuma mau nanya kalian udah saat teduh belum, udah baca Alkitab belum, enggak. Kita juga mau kalian berbuah di dalam dunia panggilan yang Tuhan sudah percayakan dalam kehidupan kalian, ya, amin. Yuk kita semua bangkit berdiri.